Ya, jadi obat-obat gastritis itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 golongan ya, cukup banyak ya. Yang pertama adalah antasida. Ya, antasida itu adalah obat yang menetralkan asam lambung. Ya, kenapa dinetralkan? Karena asam lambung itu pada dasarnya sifatnya asam, namanya asam lambung. Kalau sifatnya asam banget itu bisa mengiritasi atau melukai saluran cerna. Maka harus dinetralkan dengan antasida yang sifatnya itu basa. Jadi basa itu sifatnya berlawanan dengan asam. Ya, kemudian yang kedua itu golongan H2 reseptor blocker. Golongan H2 reseptor blocker itu menurunkan, ya, dia nggak menetralkan tapi menurunkan asam lambung. Jadi asam lambungnya itu diturunkan jumlahnya. Kemudian yang ketiga itu proton pump inhibitor. Ini juga sama ya, menurunkan asam lambung. Ya, itu sekilas ya, ini saya detail aja ya, saya bahas ya. Nah, ini kita mulai dengan antasida ya. Antasida itu tadi sudah saya sampaikan adalah obat yang menetralisir asam lambung. Ini. Kemudian antasida itu ada beberapa ya, ada beberapa antasida. Bisa yang pertama adalah aluminium hidroksida ya, aluminium hidroksida. Yang kedua magnesium hidroksida ya. Kemudian kalsium karbonat dan ini jadi antasida itu ada 3 ya. Antasida itu ada 3. Ada 3 macam ya, tapi dicampur ya dalam satu tablet. Tapi intinya itu antasida ada 3, yaitu apa? Aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium karbonat. Ini sifatnya itu basa semua, ya, berlawanan dengan asam. Kemudian ada tambahan namanya simetikon. Jadi di dalam tablet antasida itu ada kandungan senyawa yang namanya simetikon. Simetikon ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi perut kembung. Simetikon. Jadi ini bukan antasida sebenarnya, tapi ini salah satu isi dari obat-obat antasida, simetikon. Tapi yang dinamakan antasida sendiri adalah ini, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium karbonat. Kemudian cara kerja antasida tadi sudah saya singgung, yaitu dia bereaksi dengan asam. Jadi antasida itu sifatnya basa, dia bereaksi dengan asam. Sehingga jadi netral ya, karena kalau asam bereaksi dengan basa itu jadi netral. Maka saya katakan tadi antasida itu adalah obat yang menetralkan asam lambung. Intinya sebenarnya menetralkan asam lambung. Kemudian ini contohnya antasida, mungkin Anda sudah sering ya, bahkan mungkin sudah pernah ada yang minum ya obat-obat seperti ini ya. Ini bisa Anda lihat ya di sini ya, Milanta ya. Milanta ini isinya apa? Aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Hampir di sini itu sama semua ya. Kalau ini poliklorol juga sama ya, simetikon ya. Magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan magnesium karbonat. Isinya itu hampir sama. Jadi ini adalah contoh-contoh obat antasida ya. Kemudian bagaimana caranya minum antasida? Jadi kalau perawat itu kan harus tahu caranya minum ya. Penting sekali untuk diketahui caranya minum antasida. Yaitu kalau Anda nanti kerja di bangsal ya, di rumah sakit ya, di rawat inap, kemudian memberikan obat ke pasien ya, masuk ke bangsal, ngasihkan obat ke pasien, maka harus diberitahu pasiennya itu bagaimana cara minum antasida, yaitu pertama diminum dalam keadaan perut kosong. Jadi nggak boleh ada makanan. Jadi kalau Anda minum obat-obat seperti Promah itu ya perutnya harus kosong ya. Perutnya semakin kosong semakin baik. Kemudian dikunyah dulu ya, dikunyah. Jadi karena rasanya memang nggak pahit, jadi harus dikunyah ya sampai halus ya. Tujuannya agar efeknya itu lebih cepat ya. Lebih mudah diserap ya, karena kalau dikunyah itu lebih mudah diserap dan efeknya lebih cepat. Kemudian obat ini kalau dalam bentuk sirup ya, jadi kalau kita beli obat-obat bentuknya sirup ya, misalnya Milanta sirup itu harus dikocok dulu ya, jangan langsung diminum ya. Kalau langsung diminum nanti obatnya itu tidak keminum ya, karena obatnya tinggal di bawah ya. Jadi obat-obat antasida itu kalau dibiarkan itu dia mengendap di bagian bawah sehingga harus dikocok. Tujuannya apa? Agar obatnya itu
rata ya, jadi dia naik ya, jadi rata namanya homogen. Ya, tujuannya dikocok itu agar obatnya itu rata. Di bawah ada, di atas ada gitu ya. Kalau nggak dikocok kan dia mengendap. Ya, kayak kopi itu loh, kalau kopi itu kalau dibiarin kan mengendap dia. Kemudian yang keempat, obat ini tuh nggak boleh ya diminum dengan obat lain. Jadi kalau kita kasih obat pasien itu ada 5 ya, misalnya dirawat jalan kan biasa, dirawat inap kan biasa ya. Masuk ke bangsal dan ada orang dikasih obat 5 macam kan biasa itu ya. Tapi kalau salah satunya itu antasida itu jangan dicampur ya minumnya. Ya harus dipisah. Jadi antasidanya diminum dulu ya. Kemudian obat yang lain diminum setelah antasida. Jadi antasida itu menyebabkan penyerapan obat lain itu terganggu kalau diminum bareng-bareng. Kalau dia diminum bareng-bareng itu penyerapannya terganggu obat lain. Sehingga harus dipisah. Itu 4 aturan terkait dengan cara minum antasida gitu ya. Kemudian ini golongan pertama ya, sekarang golongan kedua. Namanya H2 blocker ya atau H2 antagonis. Ini kalau diterjemahkan ya, obat ini menurunkan jumlah dari asam lambung. Ya, jadi cara kerjanya menurunkan ya, menurunkan asam lambung. Contohnya apa ya? Di sini contohnya disebutkan ranitidin ini ya, ranitidin, famotidin dan simetidin. Ranitidin jadi obat ini akhirannya din ya, ranitidin, famotidin, simetidin. Ini adalah obat-obat apa namanya itu golongan H2 blocker atau H2 antagonis. Ya ini ya. Simetidin, ranitidin, famotidin, ini nizatidin juga ya. Tapi kalau di Indonesia kalau Anda ke apotek beli obat apa untuk gastritis ini ada yang simetidin itu ada ya, ranitidin ada, famotidin ada, nizatidin itu enggak ada ya, jarang di Indonesia. Yang umum itu ini ya, simetidin, ranitidin dan famotidin. Nah, obat ini bisa menurunkan asam lambung sampai 70%, jadi lumayan ya. Asam lambungnya bisa turun ya, sampai 70%. Ya. Obat ini sebagai tambahan ya, aman untuk wanita hamil. Jadi kalau ada wanita hamil ya, kemudian kena MAH ya, mual-mual ya, perutnya terbakar ya, minum aja simetidin boleh ya. Ranitidin boleh ya, atau famotidin boleh ya, karena termasuk obat yang aman untuk wanita hamil ya. Kalau antasida nggak boleh, jadi kalau ada orang kena MAH minum promah nggak boleh ya, karena kontraindikasi ya, yang boleh itu minum simetidin atau ranitidin ya. Kemudian ini contoh obatnya ya, mungkin Anda pernah lihat obat-obat seperti ini ya, nanti kalau di rumah sakit pasti ya, akan melihat obat-obat terutama ranitidin yang sering ya di rumah sakit. Ya. Ini obat-obat generik ya, yang digunakan untuk menurunkan asam lambung. Ya, kemudian ini apa namanya itu kalau penggunaannya ini untuk wanita hamil ya dikurangi dosisnya ya, jadi dikurangi separuhnya bisa ya, tapi enggak, sebenarnya masih aman ya. Nah, itu mengenai obat H2. Kemudian yang ketiga, proton pump inhibitor. Ya, proton pump inhibitor. Namanya itu panjang ya, proton pump. Kenapa dinamakan proton pump inhibitor? Karena obat ini proton itu kan asam ya. Proton itu nama lainnya asam. Proton positif, ion positif atau asam. Pump itu pompa. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu ada yang memompakan proton ya, memproduksi proton atau memompakan proton. Nah itu dia mencegah ya, obat ini mencegah terjadinya pemompaan proton ya, sehingga mengurangi kadar asam. Proton itu asam gitu ya, asam lambung. Jadi nama lainnya proton itu asam lambung atau asam atau HCl tadi ya, HCl itu asam lambung, asam klorida. Ini mencegah
hampir sama sih sebenarnya dengan simetidin tadi, hampir sama ya. Cuman titik tangkapnya beda ya, tapi hampir sama, yaitu menurunkan atau mengurangi asam lambung ya. Nah, kemudian obatnya apa saja ya? Obatnya ini omeprazol ya. Ini obat ini sangat terkenal ya, omeprazol. Di apotek sangat terkenal. Kemudian pantoprazol, esomeprazol ya, lansoprazol. Kalau di Indonesia yang terkenal itu ini ya, omeprazol ya, sangat terkenal ya, sama lansoprazol. Di apotek itu hampir semua punya ya obat yang namanya omeprazol. Dan obat ini lebih kuat efeknya dibanding ranitidin ya, lebih kuat. Dan obat ini biasanya dipakai di rumah sakit ya, dalam bentuk injeksi ya. Nah, keistimewaan dari obat-obat golongan proton pump inhibitor ini adalah diminum hanya sekali sehari saja. Jadi sangat simpel ya. Sehingga kalau ada orang puasa kena MAH ya, nggak usah minum obat 3 kali ya. Jadi minum obat 3 kali itu sudah bukan zamannya lagi ya. Kalau pengen fleksibel minum obat ya obat-obat yang diminum sekali sehari itu banyak ya. Contohnya ini omeprazol. Ya, omeprazol itu cukup diminum sekali aja ya, nggak usah 3 kali. Kalau simetidin 3 kali itu minumnya. Jadi untuk orang yang puasa nggak pas ya. Karena kalau 3 kali minum obat kan mestinya nabrak waktu puasa. Tapi kalau ini enggak ya, bisa diminum pas buka ya, bisa diminum malam atau pas sahur, jadi enggak masalah ya. Jadi sekali lagi keistimewaan dari obat ini adalah satu, efeknya lebih kuat dibanding ranitidin dan dia sangat sangat simpel ya, karena hanya diminum 1 kali sehari. Ya. Kemudian obat ini juga selain digunakan untuk MAH ya, juga untuk mengobati ini ya, MAH karena bakteri pylori. Jadi MAH itu kan penyebabnya bisa karena bakteri ya. Jadi bakteri itu ternyata bisa membuat orang itu kena MAH. Ya. Caranya bakteri itu merusak mukosa, merusak lapisan luar dari usus, ya. Merusak. Namanya Helicobacter pylori atau disingkat H. pylori. Nah, obatnya apa kalau orang terkena MAH karena infeksi bakteri? Obatnya tadi ya omeprazol ya atau lansoprazol ya, atau golongan proton pump inhibitor. Ini contohnya ya, mungkin ini sudah cukup familiar obatnya ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol dan esomeprazol. Ya, ini nama paten ya. Nexium itu nama paten ya, esomeprazol nama generik. Pantozol itu nama paten, pantoprazol nama generik. Ya, banyak ya obatnya ya, obat-obat proton pump inhibitor itu banyak beredar ya. Tapi di Indonesia itu tadi ya, di Indonesia itu yang terkenal tadi sudah saya sebut tadi, omeprazol dan lansoprazol. Ya, kemudian tadi saya sudah nyinggung mengenai bakteri yang namanya itu H. pylori. Ya, H. pylori. Tadi saya sudah singgung tadi H. pylori itu kepanjangannya Helicobacter pylori. Ya, kalau ada orang terinfeksi oleh bakteri ini ya, itu mukosa ususnya itu rusak, lapisan luarnya ya dirusak oleh bakteri ya, dimakan gamangnya gitu. Ya, akibatnya orangnya menderita gastritis ya. Akibatnya ya, kalau ngobati obat ini diobati apa saja ya, diobati antibiotik salah satunya. Ya, diobati antibiotik misalnya clarithromycin. Ya, antibiotik itu kan membunuh bakteri ya. Membunuh bakteri. Amoxicillin ya, metronidazole membunuh bakteri. Nah, tapi harus dikombinasi juga dengan tadi itu, omeprazol ya, lansoprazol. Tidak hanya diberi antibiotik tapi juga diberi obat-obat golongan proton pump inhibitor tadi yang sudah saya singgung tadi. Jadi sekali lagi MAH itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian yang ini ya namanya prostaglandin analog ya, namanya agak sulit ya dipahami ya, prostaglandin analog. Nah, ada orang itu kan kita sering mendengar ya, kok orang itu kena MAH ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain loh, tiba-tiba kena MAH.
Ya, itu keturunan. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena orangnya itu kekurangan prostaglandin namanya. Jadi ada orang yang prostaglandinnya itu sedikit. Ya, itu bawaan ya, bawaan dari lahir, sehingga pada usia muda itu dia terkena mah. Ya. Nah, apa tahu fungsi dari prostaglandin? Prostaglandin itu mencegah sekresi asam lambung, ya, dan memperbaiki dinding saluran cerna. Jadi prostaglandin itu fungsinya memperkuat apa saluran cerna, ya, agar tidak terkena mah. Tapi kalau prostaglandinnya sedikit, otomatis ya itu tadi asam lambungnya tinggi, kemudian saluran cernanya jadi lemah. Nah itu bakat ya, karakter atau bakat. Kalau orang yang normal, kalau orang yang nggak normal seperti itu ya, produksi gangguan atau produksi prostaglandinnya itu sedikit. Nah sehingga tentu saja orangnya terkena ulkus atau terkena gastritis atau terkena mah. Nah, obat-obat apa yang digunakan untuk orang model seperti ini yaitu obat golongan prostaglandin analog namanya. Jadi kalau ada orang terkena penyakit seperti itu, ya, obatnya adalah golongan prostaglandin analog. Namanya itu misoprostol. Ya. Misoprostol. Nah, misoprostol ini tidak boleh sama sekali ya, ini kontraindikasi ya untuk wanita hamil. Ya, ini sangat berbahaya karena menyebabkan terjadinya kejang pada uterus, ya. Terjadinya kontraksi pada otot, pada uterus, sehingga kontraindikasi nggak boleh diminum ya, pada kehamilan. Ya, itu mengenai misoprostol atau prostaglandin analog. Ya. Digunakan untuk mengobati orang-orang yang mempunyai kelainan produksi prostaglandin, dan obat ini tidak boleh diminum oleh wanita hamil. Bahkan di beberapa kasus obat ini digunakan untuk induksi, ya, untuk menginduksi proses aborsi. Jadi kalau ada orang, mungkin Anda pernah dengar ya, dikoret gitu ya. Dikoret itu diapain sih? Dikoret itu dikeluarkan paksa, ya, embrionya. Dengan cara membuat uterus itu berkonstruksi. Ya, kalau uterusnya berkonstruksi itu dipaksa keluar itu isinya. Namanya itu koretase. Nah, obat ini bisa ya menyebabkan kontraksi uterus, ya, sehingga digunakan untuk proses koretase. Ya, jadi kuret itu tidak hanya menggunakan alat ya, tidak hanya menggunakan peralatan, tapi juga bisa menggunakan obat. Yang namanya apa? Misoprostol. Alatnya nanti lebih cepat membantu, tapi obatnya itu berperan sekali ya. Kuret ini berperan dalam proses koretase. Oke, kemudian ini namanya misoprostol ya, mereknya Cytotec ya, nama patennya itu Cytotec. Misoprostol ya. Kemudian sukralfat ya. Sukralfat itu obat gastritit juga yang sebenarnya bagus ya, tapi jarang orang yang dengar obat kayak gini, tapi obat ini sebenarnya bagus ya, lebih bagus dibanding obat yang pernah kita kenal. Obat ini mempunyai keistimewaan ya, dia bisa melapisi ya, melapisi. Ini ya, dia melapisi apa? Melapisi ulkus atau melapisi gastritisnya. Jadi gastritis itu kan lapisan luar dari saluran cernanya kan mengalami luka ya, ini seperti ini. Kalau luka itu kalau kena asam lambung kan nyeri hebat. Nah, si sukralfat ini bisa menutup lukanya itu. Ya, menutup. Sehingga ada asam lambung nggak ngefek ya, karena ditutup. Nambal, ditambal, ditutup. Itu namanya sukralfat. Nah, obat ini memang agak mahal ya harganya ya. Harganya bisa 3 kali lipat, tapi lebih baik dibanding dengan sirup-sirup obat mah yang kita kenal. Ya. Itu mengenai sukralfat. Kemudian obat ini nggak boleh dikombinasi dengan antasida ya. Jadi kalau minum sukralfat itu harus dipisah ya, sendirikan. Jadi kalau kita minum sukralfat bareng-bareng dengan promah nggak boleh ya, harus dipisah. Ya. Sendirikan dan diberi jeda sekitar 2 jam. Ini contohnya ya, ini sukralfat.
Ini mereknya Inpepsa, mereknya Inpepsa. Sirup ya, sebenarnya itu sirup. Sirup supralfat. Biasanya bentuknya sirup, ada juga sih tablet, tapi kebanyakan yang dipakai itu sirup. Ya, kemudian kita beralih ya ke penyakit yang namanya konstipasi. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ya penyakit konstipasi. Konstipasi itu orang yang susah BAB, itu namanya konstipasi. Biasanya diderita oleh orang usia lanjut dan anak kecil atau bayi. Jadi kan Anda sering mendengar ya ada anak usia 2 tahun ya, udah 3 hari nggak BAB, ya. Atau usia 1 tahun 2 hari nggak BAB, itu biasa ya, karena anak-anak itu biasanya saluran cernanya belum sempurna dan mereka nggak suka makan sayur. Ya. Jadi sekali lagi penyakit ini banyak diderita oleh anak-anak ya, balita dan orang tua. Orang tua kan wajar ya, karena orang tua itu saluran cernanya sudah nggak sempurna, sehingga mereka juga kesulit BAB. Nah, obat yang digunakan untuk mengatasi kesulitan BAB itu namanya laksansi atau laksatif atau katartik ya. Katartik atau laksatif itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati orang yang kesulitan BAB. Nama lainnya konstipasi. Nah, ini ya, ini apa namanya? Obatnya nanti kita bahas ya. Kemudian obatnya apa saja ya? Ini obatnya laksatif. Yang pertama adalah jenis bulk forming laksatif. Bulk forming laksatif ya. Ini di Indonesia jarang ya. Yang kedua surfaktan laksatif. Surfaktan laksatif ini menurunkan tegangan permukaan dari tinja. Ya. Jadi sehingga air mudah sekali masuk ke tinja. Ya. Akibatnya tinjanya menjadi lunak. Ya, mungkin Anda pernah mendengar obat namanya mikrolak ya. Mikrolak. Mikrolak itu bentuknya kayak pasta ya, kayak gel ya, dimasukkan ke dubur. Obat ini termasuk golongan surfaktan laksatif. Jadi dia itu menurunkan tegangan permukaan dari tinja. Jadi tinja itu kalau sudah diturunkan tegangan permukaannya, dia gampang ya, dimasuki oleh air. Akibatnya dia jadi lunak tinjanya. Kalau tinjanya lunak itu gampang dikeluarkan. Kemudian garam Inggris. Ya, garam Inggris ini banyak sekali dipakai di rumah sakit ya. Jadi kalau di rumah sakit ya, ada orang mau operasi, biasanya kalau mau operasi kan dikeluarkan dulu isi perutnya ya, biar bersih ya, ususnya dikeluarkan dulu. Kalau belum kalau yang umum dilakukan itu diberikan laksatif. Garam Inggris misalnya contohnya ya. Jadi orangnya disuruh minum garam Inggris 30 gram ya. Kemudian dia kan BAB ya, BAB banyak sekali yang mengeluarkan isi ususnya. Nanti kalau ususnya sudah bersih ya sudah bisa dioperasi. Ya, itu tindakan sebelum operasi ya. Dosisnya itu 30 gram garam Inggris. Obat ini bekerja dengan menaikkan tekanan osmotik ya dari usus ya, menaikkan tekanan osmotik dari usus. Kemudian ada juga yang melicinkan tinja ya, melicinkan tinja. Ini melicinkan tinja ini tinjanya jadi gampang bergerak ya, gampang dikeluarkan. Misalnya laksadin, ya, laksadin sirup. Nah, laksadin sirup itu kalau kita minum dia tinjanya jadi licin, kemudian dia gampang dikeluarkan. Jadi ada beberapa contoh laksatif ya. Jadi laksatif itu adalah obat yang memfasilitasi kemudahan tinja itu keluar. Kemudian yang kedua golongan katartik. Ya katartik itu juga sama fungsinya ya. Untuk orang yang kesulitan BAB. Katartik ini efeknya agak lebih keras ya. Karena dia menstimulasi ya saluran cerna. Sehingga saluran cernanya itu bergeraknya lebih cepat. Ya, jadi itu geraknya lebih cepat. Namanya menaikkan motilitas saluran cerna. Menggerakkan saluran cerna lebih cepat. Contohnya dulkolak ya, mungkin Anda sangat familiar dengan nama ini ya, bisakodil atau dulkolak. Nah, ini salah satu obat
yang sangat terkenal ya, sebenarnya termasuk golongan katartik ya. Fungsinya menaikkan gerakan peristaltik ya, atau menaikkan motilitas saluran cerna. Ya. Kemudian ya itu mengenai obat-obat apa untuk orang yang kesulitan BAB ya, namanya laksatif atau katartik ya. Kemudian kita masuk lagi ke yang ketiga, yaitu obat diare ya, obat diare ya. Mengenai patofisiologi dan etiologi diare tidak akan saya singgung ya, karena ini nanti dibahas oleh mata kuliah yang lain ya. Diare ya, diare. Diare ini kalau didefinisikan ya adalah pengeluaran tinja yang terjadi lebih dari 4 atau 5 kali sehari. Jadi tinjanya sering banget keluar ya. Namanya diare ya. Jadi nah akibatnya apa? Akibatnya orangnya mengalami dehidrasi. Jadi kalau orangnya sering BAB kan cairannya banyak yang keluar ya. Kalau cairannya banyak keluar, orangnya mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, dan itu sangat berbahaya. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau ada bayi atau balita yang terkena diare itu harus diwaspadai ya, karena kalau sampai anak-anak itu kan susah ya untuk minum ya, jadi dia jangan sampai kehilangan terlalu banyak cairan atau dehidrasi. Nah, kehilangan cairan ini disertai dengan kehilangan elektrolit ya. Jadi selain cairannya hilang, elektrolitnya juga hilang. Padahal elektrolit ini fungsinya untuk metabolisme tubuh kita. Itu akibatnya sangat fatal. Contohnya obat diare ya. Ini yang pertama adalah oralit. Ya, oralit. Contohnya ini oralit. Oralit ini digunakan untuk mengganti elektrolit yang hilang. Ya. Jadi kalau ada orang itu diare sampai sehari 7 kali, 8 kali, itu harus segera diganti cairannya. Ya. Jadi karena dikhawatirkan nanti dia mengalami dehidrasi. Caranya gimana ya? Ini minum oralit. Ya. Tapi kalau diare cuma 4 kali, 5 kali itu enggak. Tapi kalau sudah sampai terlalu sering ya, sampai tinjanya encer, itu elektrolitnya banyak yang hilang, cairannya banyak yang hilang karena dikeluarkan terus ya. Itu harus segera minum oralit ya, untuk mengatasi dehidrasi ya, kehilangan cairan dan elektrolit. Itu segera diganti dengan cara minum obatnya itu oralit. Ya. Kemudian diare itu menyebabkan kehilangan bakteri baik dalam tubuh kita, namanya bakteri Lactobacillus. Jadi tubuh kita itu kan sebenarnya ususnya banyak bakterinya ya. Jadi bakteri-bakteri itu fungsinya sangat penting, sangat vital dalam tubuh kita ya, karena untuk proses pembuatan enzim ya, pembuatan vitamin itu bakteri yang berperan. Nah, kalau bakterinya itu hilang ya karena diare ya, atau berkurang karena diare, maka harus diganti bakterinya dengan minum yang namanya cairan atau serbuk pengganti bakteri yang hilang itu. Nah, biasanya bakterinya itu namanya lactobacillus ya, lactobacillus namanya. Nah, obatnya banyak ya, obatnya misalnya Lactobi ya, Elbio ya. Ini sering sekali dipakai oleh anak-anak atau balita yang mengalami diare. Obat-obat seperti ini. Obat ini apa fungsinya? Menggantikan bakteri yang hilang selama proses diare. Jadi bakteri itu ikut dikeluarkan ya waktu kita mengalami diare. Contohnya ini ya, Lactobi, Dialak ya, Elbio, ini adalah obat-obat apa namanya? Yang menggantikan bakteri yang hilang selama diare. Kemudian ada juga obat yang efeknya itu memperkuat dinding usus. Ya, ini khusus digunakan untuk balita ya, berarti ya, bukan untuk orang dewasa. Karena dinding usus balita itu kalau terkena diare kan lemah ya masihnya, belum sekuat kalau orang sudah dewasa. Sehingga perlu diperkuat dindingnya ya, dinding ususnya dengan minum obat namanya zinc. Ya.
Zinc ini memperkuat proses regenerasi dinding usus yang hilang, yang rusak sewaktu orang mengalami diare. Ya. Zinc ya. Kemudian nah yang ini ya, yang ini golongan opiat. Golongan opiat ini menurunkan motilitas usus besar. Ya, jadi obat ini orang itu kalau karena diare kan ususnya gerakannya cepat banget. Ya. Untuk jadi dia itu karena gerakan ususnya itu cepat banget, itu banyak sekali cairan yang dikeluarkan. Ya. Banyak sekali tinja yang dikeluarkan karena diare itu berlawanan dengan konstipasi kan. Konstipasi kan tadi ya. Konstipasi itu ususnya terlalu lambat. Ya. Yang tadi diobati dengan garam Inggris tadi itu loh. Diobati dengan durkolak itu karena ususnya terlalu lambat gerakannya. Kalau ini terlalu cepat ususnya kebalikannya, sehingga banyak sekali tinja yang dikeluarkan atau cairan yang dikeluarkan. Nah, obat ini menurunkan atau memperlambat gerakan usus atau gerakan motilitas usus. Obatnya itu yang lazim dipakai namanya loperamid. Ya. Yang lazim ya. Loperamid. Kalau ada juga kodein tapi jarang ya. Kalau yang sering dipakai itu namanya loperamid. Jadi kalau kita minum obat ini itu nggak bisa BAB malah ya berhenti BAB-nya sampai 2 atau 3 hari. Karena memang obat ini bahkan bisa menghentikan gerakan usus besar. Jadi kalau usus besar yang nggak bergerak ya nggak mungkin orangnya bisa BAB ya. Atau frekuensi BAB-nya itu berkurang. Ya, kemudian ini contohnya ya loperamid, Lodia ya, kodein ya. Oke, kemudian bakteri itu juga disebabkan karena kuman. Ya, jadi bakteri itu bisa jadi karena kuman juga ya. Diare itu bisa disebabkan oleh kuman atau bakteri. Maksudnya kayak tadi gastritis itu disebabkan oleh kuman itu juga bisa tadi yang namanya Helicobacter tadi. Diare juga bisa disebabkan oleh kuman. Nama kuman itu banyak sekali ya, Shigella dysentery ya misalnya ya. Clostridium ya misalnya. Macam-macam banyak ya. Nah, itu harus diberi antibiotik ya. Antibiotiknya macam-macam juga banyak ya, misalnya azitromisin ya. Ciprofloxacin ya, metronidazole ya, dan sebagainya. Jadi bakteri yang digunakan bakteri yang menginfeksi kita itu bisa menyebabkan diare ya. Dan itu diobati dengan antibiotik. Ya, misalnya kalau orang terkena infeksi E. coli ya diobati dengan ciprofloxacin. Terkena Clostridium diobati dengan metronidazole ya. Dan sebagainya. Ya, kemudian kita masuk ke obat selanjutnya adalah obat anti kejang atau antispasmodik. Dan mungkin ada yang pernah ya perutnya itu kejang atau nyeri hebat ya. Tapi bukan mah dia. Namanya itu kejang atau spasmodik. Spasmodik atau kejang. Jadi obatnya namanya antispasmodik atau anti kejang. Penyebabnya itu banyak ya, kejang pada jadi yang usus itu kejang itu penyebabnya itu banyak. Kram atau kejang yang sama ya. Kalau bahasa medis itu kolik ya, kolik usus ya, kejang usus atau kolik usus. Jadi mungkin Anda kalau jadi rumah sakit sering mendengar istilah kolik ya atau kejang. Itu obatnya ini namanya apa? Antispasmodik. Nah, antispasmodik ini ada berapa ya yang terkenal ya, yaitu Hyoscine ya. Hyoscine, papaverin, dan Clidinium bromid. Ya, ada 3 ya. Hyoscine, papaverin, dan Clidinium bromid. Kalau ini namanya terkenal itu Buscopan ya. Buscopan atau Hyoscine, ini contoh obatnya. Ya, Hyoscine ya atau Buscopan. Braxidin itu isinya Clidinium bromid, Braxidin. Kemudian papaverin. Obat-obat anti spasmodik.
Ya, itu mengenai materi saluran cerna. Kemudian yang terakhir kita materi tentang obat apa namanya, obat mual ya, antiemetik, obat mual muntah atau antiemetik. Obat-obat antiemetik atau obat mual muntah. Ya ini ya, ini saya singkat-singkat saja ya karena materinya cukup banyak. Yang nanti bisa sambil dicatat. Kita langsung aja masuk ke obatnya ya. Jadi muntah itu mungkin Anda sering mendengar ya istilah muntah ya. Mengenai etiologinya nanti mungkin bisa dipelajari dari dosen lain ya. Tapi ini waktunya sudah mepet ya. Saya langsung aja masuk ke obat antiemetik ya, atau obat mual muntah ya. Kita tinjau dari sisi perawat ya biar simpel. Oke, yang pertama adalah obat yang namanya itu ondansetron ya, dan granisetron. Ya. Ini obat ini masuk dalam golongan ini ya, 5-HT antagonis. Tapi ini nama obatnya aja langsung ya. Ondansetron ya, granisetron. Yang sering dipakai itu ondansetron nih di Indonesia. Obat ini digunakan untuk apa namanya itu, mual muntah ya, baik diberikan lewat oral maupun suntikan ya atau parenteral. Ya, namanya apa? Ondansetron ya, atau granisetron. Obat ini adalah obat pilihan utama. Ya, sekali lagi ya, obat pilihan utama atau obat utama untuk mengobati mual muntah sedang sampai berat. Ya, moderate to severe emesis. Obati mual muntah sedang sampai berat. Misalnya karena orangnya di kemo, ya, diterapi dengan kemoterapi dengan obat kanker. Ya, jadi kalau ada orang di kemoterapi itu kan mual muntah hebat ya. Atau orangnya post radiasi ya, mengalami di radiasi ya, di ronsen, itu bisa mengalami mual muntah. Jadi obatnya ini ondansetron ya, atau granisetron digunakan untuk obatin mual sedang sampai berat, mual muntah sedang sampai berat. Itu pertama ya. Yang kedua, yang kedua namanya D2 reseptor ya. Nanti kita lihat obatnya aja langsung. Contohnya domperidon dan metoclopramid. Ya, obat ini golongan prokinetik. Obat ini mempercepat pengosongan lambung, yaitu domperidon dan metoclopramid. Nah, obat ini bukan merupakan pilihan utama ya, tapi bisa juga untuk mengobati mual muntah ya karena habis operasi ya, karena habis radiasi ya tadi ya, karena gangguan saluran cerna ya. Kemudian juga digunakan untuk mengobati GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Jadi GERD ini adalah penyakit di mana orangnya itu kalau habis makan itu dia dikeluarkan lagi makanannya ya, dimuntahkan lagi ya. Namanya reflux ya, dikeluarkan. GERD ya. Ini obat-obat GERD yaitu obat ini yaitu domperidon dan metoclopramid itu digunakan untuk mengobati GERD ya. Gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit ini terjadi karena esofagusnya itu mengalami luka atau iritasi ya. Namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Obat ini mempunyai kelemahan ya, yaitu menyebabkan dyskinesia ya. Dyskinesia itu orangnya itu kalau jalan sempoyongan ya, dyskinesia. Jadi kelemahannya obat ini ya, kelemahan dari metoclopramid itu dyskinesia. Jadi orangnya kalau berjalan sempoyongan dan sebagainya. Kemudian menyebabkan postural hipotensi ya. Jadi tekanan darahnya itu berubah ya, kalau dia itu pindah posisi atau ganti posisi. Namanya postural hipotensi.
Kemudian yang lain ya, golongan neuroleptik, misalnya klorpromazin ya. Klorpromazin itu juga termasuk obat mual muntah ya. Jadi juga sama ya, mempunyai efek ekstrapiramidal. Juga bisa digunakan untuk mual muntah habis operasi ya, sama dengan ondansetron tadi, tapi dia tetap bukan pilihan utama. Oke, kemudian saya lanjutkan aja mengenai obat mual muntah untuk wanita hamil. Ya, tadi kalau obat gastritis untuk wanita hamil kan tadi ranitidin ya, simetidin, ranitidin. Tapi kalau obat mual muntah untuk wanita hamil itu apa yang ini ya, dipenidramin terutama, dipenidramin. Dipenidramin itu digunakan untuk morning sickness ya, morning sickness. Morning sickness itu pagi-pagi dia itu mual-mual ya. Dalam masa ketika dia hamil, pagi-pagi sering mual muntah. Namanya morning sickness ya. Mual pada pagi hari, muntah pada pagi hari. Obatnya apa itu? Dipenidramin bisa, promethazine bisa. Kalau parah ya, severe morning sickness itu menggunakan promethazine. Ya, kemudian bisa juga untuk mabuk perjalanan, ya, misalnya di penidramin. Jadi kalau Anda mungkin ya, saya kira Anda tahu ya apa namanya Antimo ya. Antimo itu isinya dipenidramin. Penidramin itu untuk motion sickness. Motion sickness itu mabuk perjalanan. Ya itu mengenai sekilas saja ya mengenai obat mual muntah. Jadi kalau saya rekap ya, obat mual muntah itu yang pilihan utamanya itu ondansetron tadi dan granisetron. Digunakan untuk mengobati mual muntah sedang sampai berat ya, misalnya setelah operasi ya, dan setelah radiasi. Kalau untuk wanita hamil, promethazine, dipenidramin ya. Untuk mabuk perjalanan bisa juga promethazine, bisa juga dipenidramin, tapi pada umumnya kalau untuk mabuk perjalanan itu makanya dipenidramin ya, atau Antimo itu. Ya, kemudian yang terakhir, obat mual muntah yang terakhir golongan kortikosteroid. Contohnya dexamethasone dan metilprednisolon. Ini biasanya digunakan untuk mual muntah pada saat kemoterapi, tapi dikombinasikan dengan ondansetron. Ini kan ondansetron ya. 5-HT3 itu ondansetron. Ya, saya kira itu ya materi untuk apa namanya itu